Bersama saya, dan malam ini kita mau menyimak pemaparan peliharaan dari Pak Ali Rizky tentang indikator pertumbuhan ekonomi. Salam. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, malam ini kita mencoba untuk melakukan kajian, ya semacam kuliah dari saya tentang hal yang paling mendasar dalam analisis ekonomi, kemudian pejabat terkait, bahkan ekonom, itu bisa dikatakan kata atau istilah yang paling sering dipakai itu adalah pertumbuhan ekonomi. Seolah pertumbuhan ekonomi itu adalah paling sakti lah, paling magis di dalam analisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sekian, pertumbuhan ekonomi meningkat, pertumbuhan ekonomi melambat, semua begitu. Tetapi jika kita lihat di media massa, bahkan yang mainstream, apalagi yang netizen ya, itu mohon maaf, saya sebagai ekonom itu kadang merasa ini memakai kata pertumbuhan ekonomi, tetapi kelihatannya kurang paham apa itu pertumbuhan ekonomi. Karena itu saya berniat menyampaikan ini mungkin berguna, juga nanti ada tulisan-tulisan. Jadi ini sangat dasar ya. Sederhana saja sebuah analisis atau sebuah cara melihat perekonomian itu. Ekonomi itu kan adalah orang berproduksi dan orang mengkonsumsi kan. Ada produksi, ada konsumsi. Dalam proses produksi ke konsumsi itu mungkin ada tambahan-tambahan kegiatan, misalnya distribusi. Tapi distribusi itu bisa dianggap sebagai bagian dari produksi. Prinsipnya hanya ada dua kegiatan di dalam ekonomi. Kalau tidak memproduksi ya mengkonsumsi. Dan tiap orang atau tiap badan lembaga itu ya melakukan dua hal itu. Dia menjadi konsumen, tetapi kalau dia mungkin ikut dalam produksi pusat, dia berproduksi. Nah, maka menganalisis ekonomi itu pada dasarnya ingin tahu bagaimana produksi dan konsumsi dalam suatu negara. Keperluannya biasanya selama setahun. Jadi sebetulnya itu saja, pertumbuhan ekonomi itu adalah upaya untuk melihat apakah aktivitas ekonomi ya tadi produksi dan konsumsi tadi selama setahun itu meningkat atau menurun. Kalau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya berapa banyak? Pertumbuhan ekonomi itu sederhana, kalau 5% dianggap aktivitas ekonomi secara umum itu meningkat membaik 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, tapi ternyata dalam cara menghitungnya ya tidak gampang ya. Nah, tidak gampang. Tetapi kalau sebagai user sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang tidak gampang itulah Badan Pusat Statistik yang hitung. Kalau kita yang memakai ya asal paham bisa. Nah, maka konsep dasar dari pertumbuhan ekonomi, saya ulangi lagi, adalah ingin mengetahui aktivitas ekonomi, produksi dan konsumsi selama setahun dari suatu negara dibandingkan tahun sebelumnya. Hanya itu. Nah, caranya menghitung. Nah, di sini konsep-konsep dasarnya. Nah, pertama kita paham dulu ya, kalau yang dimaksud dengan aktivitas ekonomi itu semua pihak dalam suatu negara. Itu bisa keluarga, bisa lembaga, bisa perusahaan, bisa negara. Lalu produksi tadi itu menghasilkan barang dan jasa. Nah, kadang disebut output. Nah, jumlahnya kan jutaan jenis kan. Ada pisang goreng, bahkannya kan ada roti, ada handphone, ada mobil, tapi pada sisi lain ada jasa tukang cukur, jasa laundry, jasa perusahaan yang semacam jutaan jenisnya. Nah, output itu kan dikonsumsi, bisa dikonsumsi langsung, bisa dipakai untuk bahan. Jadi kalau
Mbak Rita masak itu kan ya pakai bahan, itu kan artinya kegiatan ekonomi itu sebenarnya. Dikenallah istilah produksi domestik bruto, PDB. Ini paling sering Pak Riyadi dengar kan, PDB. Maksudnya PDB itu adalah nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi selama setahun di Indonesia. Mulai dari pisang goreng sampai mobil, mulai dari jasa tukang cukur sampai jasa manajemen atau jasa hiburan, itu dijumlahkan semua. Itu sebetulnya PDB. Nah, hanya satu pihak yang bisa menghitung itu di Indonesia dan diizinkan untuk undang-undang menghitung, namanya Badan Pusat Statistik. Ekonom secanggih apapun nggak bisa menghitung PDB, orang itu kan besar. Di semua negara juga begitu, ada badan statistik atau lembaga statistiknya. Nah, di sini memang ada istilah-istilah yang teknis. Jadi kalau misalnya tadi pisang goreng kita tambahkan dengan HP, kita tambahkan dengan mobil, kita tambahkan dengan macam-macam, jasa juga begitu. Nanti kebanyakan. Karena pada waktu misalnya pisang goreng yang dibuat oleh Isen, kebetulan misalnya jualan pisang goreng, itu kan ada pisang, ada minyak. Padahal waktu kita ngitung minyak, waktu kita ngitung petani memproduksi pisang kan sudah dihitung. Nah ini namanya ada metodenya si BPS itu. Yang dihitung itu hanya yang akhir, kalau yang masih dipakai nggak dihitung. Karena itu kalau di total seluruhnya, itu menurut BPS tahun 2023 tadi itu 20.892 triliun rupiah nilainya. PDB kita itu 20.892 triliun. Saya percepat aja nih biar kelihatan. Nah, itu berarti produksi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Cuma tadi sudah saya katakan BPS ini menghitungnya pakai metode. Kalau main jumlahkan saja pisang goreng plus motor plus HP plus jasa tukang cukur, itu kelebihan, lebih dari ini kan. Itu nilainya kurang lebih hampir 40.000. Jadi dia ada metode lah. Tapi prinsipnya kan tetap bahwa yang dihitung adalah produksi barang dan jasa. Diumumkan oleh BPS setiap setahun sekali sebenarnya kan. Tetapi karena penting dibuat 3 bulanan. Lalu ingin dilihat ini bertambah atau berkurang dari sebelumnya kan begitu. Nah tetapi karena nilai ini adalah jumlah barang dikali harga, enggak? Ini gampang. Kalau suatu negara itu produksinya hanya satu dari pisang goreng misalnya kan enak, ya toh? Pisang goreng dari 10 biji menjadi 11 biji, ya naiknya 10%. Tetapi pisang goreng harganya sebelumnya 1.000, berikutnya masih 1.000 juga, enak juga kan, tinggal 10 kali 1.000 menjadi 11 kali 1.000. Tetapi ini jutaan barang, kebanyakan barang naik, tapi ada juga sih yang turun, tapi mayoritas naik. Maka kalau kita membandingkan angka ini saja, benar nggak? Itu ada aspek bukan karena bertambah produksinya, tapi bertambah harganya. Karena itu ada cara dia. Nanti pertumbuhan ekonomi itu bukan membandingkan ini dengan tahun sebelumnya. Kebetulan tahun sebelumnya itu 19.588. Tetapi pakai metode untuk merubah ini, harga ini menjadi namanya harga konstan. Nanti kita pelan-pelan. Yang penting maksudnya pertumbuhan ekonomi itu adalah mengukur produksi real. Kalau tahun ini 11 apa tadi kita contoh 11 ya, pisang goreng ya. 11 biji pisang goreng, kemarin 10 biji pisang goreng, 10% kan naiknya, berarti pertumbuhan ekonomi negara antasari yang hanya memproduksi pisang goreng itu 10%. Tetapi kalau harganya jadi beda, tahun kemarin harganya 1.000, berarti 10.000 kan PDB-nya. Nah sementara tahun ini ternyata harganya 1.500, berarti 1.500 kali 11 itu 16.500 kan. Jadi 16.500 dibagi dengan 10.000 ketinggian kan. Nah itu maksudnya ya, maksudnya pertumbuhan ekonomi itu mau betul-betul menghitung jutaan barang tahun ini dibandingkan dengan jutaan barang tahun lalu, itu naiknya berapa ya, karena itu ya sebagian bersifat perkiraan, karena nggak mungkin presisi kan kalau jutaan barang.
ini disebut produksi domestik bruto atas dasar harga berlaku. Jadi produksi nggak usah terlalu terganggu ya dengan istilah produk domestik bruto. Itu pokoknya pikirin saja bahwa perekonomian Indonesia selama setahun itu memproduksi barang dan jasa nilainya 20.892 triliun. Mau itu barang elektronik, mau itu barang tanaman pisang, tanaman ini dihitung semua. Jangan tanya saya cara menghitungnya ya. Tidak ada metodenya itu oleh BPS. Nah, ini saya kasih ininya. Nah, maka adalah ditemukan indikator PDB tadi. Ya, PDB tadi berarti produk domestik bruto selama setahun. Nah, kadang ada, bukan kadang, diumumkan juga tiap 3 bulan. Karena maksudnya karena penting dianalisis ya. Tapi anggap aja ini setahun semua. 20.892 triliun tadi ya. Nah itu kalau kita mau melihat gambarnya, jadi ini saja sudah indikator ekonomi PDB itu ini. Tahun ini 20.800, tahun 2023, 2024 belum selesai, baru bulan Februari. Kemudian tahun 2022 19.588 triliun. Kalau dilihat gambar ini, setiap tahun nilai PDB itu selalu meningkat, benar nggak? Kecuali tahun 2020 ya, COVID itu turun. Tapi saya ulangi, hati-hati. Di sini itu selain karena naiknya jumlah, naiknya kuantitas, tapi juga ada kenaikan harga. Nah, jadi harus hati-hati, karena itu ada konsep lain. Nah ini triwulan. Jadi karena BPS merasa penting dibuat triwulan. Nggak usah terganggu, triwulan itu quarterly ya, 3 bulan. Kalau 4 bulan ini dijumlahkan sama dengan setahun. Ini cuma sekedar info saja. Nah lalu ada teknik begini, bahwa 20.892 ini kalau faktor kenaikan harganya dihilangkan itu bagaimana? Karena membandingkan dengan tahun kemarin kan, nah maka kalau tadi kita bilang 2 tahun ini beda tahun kemarin 10 pisang goreng, sekarang 11 pisang goreng udah 10%. Kalaupun kemarin harganya 1.000, sekarang harganya 1.500 kan. Bagaimana kita menghitungnya? Kan 10.000 kali 10, 1.000 kali 10, 10.000. Sekarang 1.500 kali 11, 16.500. Kan gampang caranya. Anggap saja yang tahun ini harganya seperti tahun kemarin. Ya gitu toh. Nah, itu maksudnya PDB harga konstan. Gampang, karena contohnya satu barang, kalau jutaan barang bagaimana? Ya ada metodenya. Jadi PDB harga konstan itu sebenarnya adalah menganggap ini barang yang diproduksi tahun 2023 ini kalau diberi harga tahun 2010 bagaimana? Nah, itu namanya PDB harga konstan. Jadi seolah-olah barang yang diproduksi ini tadi di sini dihargai harga tahun 2010, makanya 2010 ini sama. PDB harga berlaku dengan PDB harga konstan sama kan? Karena tahun dasar dia ke sini, yang biru ini tadi mengulangi grafik di depan, yang orange ini adalah perhitungan BPS, Badan Usaha Tasrik, seolah-olah harganya tahun 2010. Namanya PDB harga konstan. Ini juga sama. Kalau tahun 2022, tahun yang kemarin ya, bukan tahun lalu, itu produksinya 19.588. Kalau diberi harga tahun 2010, dia 11.710. Pertumbuhan ekonomi itu adalah membandingkan ini dengan ini, bukan ini dengan ini. Ini dihitung aja, dapatnya 5,05%, persis seperti yang ditulis di Google, dapat di berita-berita itu. Kalau ini dibandingkan ini, dapat nanti angka 5,31%. Persentase ya, ini dikurang ini dibagi ini, ya 11 dikurang 10 dibagi 10 kan 10%. Matematika ekonomi itu sebenarnya bukanlah pelajaran yang terlalu sulit ya, asal tahu tambah-tambahan kali-kalian sama bagi-bagian bisa lah saya kira. Itu namanya pertumbuhan ekonomi Pak. Nah itu kalau digambar, maaf, ini triwulan. Ini untuk menunjukkan aja dia bisa dibuat triwulan sama. Nah ini kan pertumbuhan ekonomi satu tahun merupakan perbandingan HDP atas harga konstan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2023 tadi setelah acara ini silakan di googling, itu pertumbuhan ekonominya 5,05%.
Nah, ini saya pindah lagi PDB harga konstan tadi, yang orange tadi tapi yang warnanya jadi biru nih. Ini 5,05, ini banding ini 5,05% naiknya. Ini dibandingkan ini naiknya 5,31%. Nah, pada tahun 2020 turun, makanya negatif, min 2,0. Jarang tapi pertumbuhan ekonomi itu rata-rata naik begini. Prinsipnya pertumbuhan ekonomi itu hanya itu. Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah ingin mengukur tingkat produksi barang dan jasa tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Tapi hitungannya tahun ke tahun ya, nggak dari tahun sebelumnya. Nah, tadi saya sudah katakan, ini triwulan. Nah, ini cuma contoh aja. Nah, barang jutaan macam tadi oleh BPS dikelompokkan menjadi 17 kelompok. Apa pengelompokannya? Berdasarkan lapangan usaha yang mau produksi. Kan ada barang yang hasil produksi pertanian, ada barang yang hasil industri pengolahan, ada barang yang merupakan hasil jasa keuangan, ada yang jasa pemasyarakatan. Nah, itu dikelompokkan jadi 17. Jadi ya, tadi berapa? 20.892 triliun. Di split begini distribusinya, Pak. Yang paling banyak industri pengolahan, ya kan? Lalu ada pertanian di nomor 3. Perdagangan masuk akal ya. Perdagangan tampak lebih kelihatan menghasilkan. Maksudnya produksinya kelihatan banyak di Indonesia. Ini namanya kalau digambar, ini angkanya dari 20.892 triliun. Kalau digambar sebagai persen begini. Ini bagusnya sih pakai bundel gitu. Nah, ini namanya struktur ekonomi. Tampak bahwa industri pengolahan 18%, pertanian 12,5%. Nah, ini tiap negara beda. Kalau misalnya Singapura begitu kan, pertaniannya mungkin 1-2% saja kan. Industri pengolahannya juga mungkin tidak besar, Pak. Kalau dia nggak punya pabrik, tapi misal jasa informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, atau secara ekstrim kita bandingkan, ya. Industri pengolahan contohnya kayak gimana? Industri pengolahan betul. Nah, industri pengolahan itu prinsipnya adalah, ini ada definisinya di sini. Industri pengolahan itu adalah kegiatan usaha yang melakukan perubahan fisik dan kimia. Nah, jadi definisi sederhananya begitu. Jadi setiap kegiatan yang merubah barang secara perubahan fisik atau kimia dari sebelumnya menjadi yang baru dan ada nilainya. Kalau dirubah, dirusak-rusak. Nah, kalau ekstrimnya ya kita bisa bicara mobil, bisa bicara HP. Tapi nanti dulu, kalau misalnya di rumah ada buat mainan anak-anak itu dijual, itu juga industri. Oh, kedelai jadi tempe. Nah, kedelai jadi tempe kan itu berarti merubah hasil pertanian. Kalau tadi buat mainan anak-anak yang dari bahan-bahan kayu apa segala macam berarti kan merubah kayu. Kalau pabrikan ya seperti mobil, motor kan merubah beberapa bahan yang sifatnya sebagian bahan itu juga dari industri sebelumnya kan. Nah, jadi industri pengolahan prinsipnya itu. Industri pengolahan adalah kegiatan usaha, lapangan usaha yang merubah secara fisik atau kimiawi, karena kan ada yang sifatnya kimiawi, tetapi ada nilai kimia. Itu ya industri pengolahan. Nah, ada masing-masingnya ada definisinya. Karena definisi itu cukup ketat karena menyangkut cara hitung. Tetapi biar kita punya imajinasi dulu, jutaan barang dijumlahkan kan repot, dikelompokin oleh BPS. Nah, BPS juga melakukan lagi pengelompokan dari 17 ini. Misal industri pengolahan itu terdiri dari 16 subkelompok. Industri migas, industri makanan minuman, manufaktur, tekstil alas kaki dan seterusnya. Nah, pertanian itu ada tanaman pangan, ada tanaman hortikultura, ada peternakan, ada kehutanan, ada perikanan, 7. Tapi beberapa
cuma tidak punya sub karena masih dianggap kecil kan. Maka total itu 17 ini dikembangkan lagi menjadi 53 subsektor. Mungkin ada pertanyaan, kenapa dibagi dengan cara begitu? Kenapa menghitungnya tadi begitu? Nah, secara umum di dunia ini, negara-negara, mayoritas negara, mungkin untuk tidak mengatakan seluruhnya, mengikuti manual prosedur oleh Badan Statistik PBB. Ada sistem nasional count namanya. Indonesia mengadaptasi itu, bahkan ada pendidikannya. Jadi BPS ngirim orang sekolah untuk menghitung itu. Ada bahkan ada yang postdoktoral. Kenapa begitu? Ya mungkin biar kita susah kan bandingkan PDB Indonesia dengan PDB Vietnam atau Thailand kalau ngitungnya sendiri-sendiri. Ngitungnya metodenya sama. Nah, tetapi tiap negara sesuai perkembangan statistiknya ada yang membagi sudah menjadi 17, ada yang lebih lagi. Indonesia ini termasuk cukup maju. Mungkin negara yang masih terbelakang cuma 9 kelompok gitu, karena kan mudah kan hitungnya. Tadi diimajinasikan, tadi nilai totalnya 20.892 ya. Dari 20.892 itu 2.618 triliunnya adalah diproduksi oleh lapangan usaha pertanian. Nah, ini kita bisa punya data dari tahun-tahun sebelumnya. Ini indikator ekonomi, indikator begini nanti nggak usah dicatat, sebentar lagi di barisan kode tinggal pakai HP saja, ini ada semua dan sudah dihias. Itu Mas Ono. Jadi yang tadi ya gini-gini ini ada semua nanti. Tapi ini kan dari saya, kalau anak-anak kan akan bisa mengolahnya menjadi lebih cakep. Jadi biar pemerintah nanti punya basic pemahaman ini. Nah, lalu itu sama tadi 20 berapa tadi 6.168 dari 20.892 tadi berapa 12,53%, ya kan? Ini tadi, nah ini kan ada persentase nih 12,53%. Tapi ke tahun 2023 kurang tahunnya ini tabelnya. Jangan lupa ya, Pak Andre ini dibenerin dari 2 tahun 2023. Kita mau tahu pertanian sebelumnya bagaimana. Meningkat adalah pertambangan dan penggaliannya. Itu kan kita setback ke tahun 50-an, 60-an sebenarnya kan. Mestinya ini. Nah, masing-masing sektor juga kita sih bisa buat begitu. Yang orange ini seolah-olah produksinya itu diberi harga tahun 2010 Pak. Sama dengan yang tadi. Yang tadi soal totalnya, ini sektornya. Mengapa demikian? Karena kita pengen tahu di masing-masing lapangan usaha ini tumbuh atau tidak. Jangan-jangan cuma karena naik harga kan. Tadi kalau kita lihat gambar tadi si pertambangan kan seolah-olah naiknya pesat banget. Tapi ternyata itu karena harga. Nah, jadi ini cara membuat nanti kita mau tahu dari 17 sektor ini pertumbuhannya seperti apa. Ini contoh. Nah, ini pertanian yang di atas tadi dirubah menjadi harga seolah-olah 2010, ya kan, dapat yang orange. Nah, nanti ini ke sini itu namanya pertumbuhan sektor pertanian. Oh, ini kita ini dulu semua kita olah begini. Nah, semua diolah begini Pak. Jadi ini ada semua nanti di barisan kode, nggak usah khawatir, gratis. Kelihatannya sepele tapi nanti lama-lama berguna Pak. Tadi cuma 11 tahun. Saya bisa buat dari tahun 1969. Itu ya. Tadi pertumbuhan ekonomi 5,05%. Artinya produksi barang dan jasa akhir tahun 2023 bertambah 5,05% dibanding tahun 2022. Kok tahu? Karena BPS menyediakan data namanya produk domestik bruto atas dasar harga konstan. Apa yang disebut PDB atas dasar harga konstan itu adalah nilai produksi barang dan jasa tahun 2023 seolah-olah diberi harga tahun 2010. Masuk ya? Nah, maka kita bisa buat tabel dong. Buat tabel, Pak, grafik. Nah, kalau gini ini sudah bisa jadi satu tulisan. Apa cerita? Ini Pak Ma nih, kita nggak menjelek-jelekin siapa, nggak perlu dijelek-jelekin kan, kalau jelek kan kelihatan sendiri di gambar ini kan. Misal pada tahun 69 sampai 97 ini pertumbuhan ekonomi pernah mencapai 9,88%.
pernah 8,76%, rata-ratanya 6,77%, ya loh. Kemudian terjadi krisis, min 13,3. Sebelum krisis sudah sempat turun dia di bawah 5. Jadi krisis ini bisa tiba-tiba. Jangan karena sekarang 5,05 nggak bisa krisis. Pengalaman ini sebelumnya hampir 5 nih, 4,8. Jadi nggak ada aba-abanya itu, nggak turun pelan begitu, dia langsung begini nih, ya kan? Dan ini minus 13,13% itu artinya produksi barang dan jasa akhir tahun 98 turun. Kalau ini turun betulan, bukan lajunya yang menurun karena minus. Banyak yang di Twitter kadang saya malas nanggapi, kok minus kok tumbuh katanya. Kan ekonomi itu begitu, terjemahannya growth tapi minus. Ya mau gimana bahasa sehari-hari itu ya, Pak, kok disebut tumbuh itu minus kok? Ya, memang pertumbuhannya minus. Berarti produksinya turun sebenarnya. Kita hanya pernah 2 kali pada saat COVID, min 2,07%. Nah, tetapi huruf P ini pernah terjadi beberapa kali kan? P itu artinya dia lajunya turun. Ini disebut resesi, Pak Ilham. Yang gini-gini ini pasti resesi. Ini krisis. Ini resesi kecil, resesi sedang, resesi parah, tinggi, krisis. Apa yang akan terjadi di 2024? Ini contoh analisis. Padahal tadi padahal kita tadi hanya bicara soal indikator, satu indikator pertumbuhan ekonomi. Jangan tanya saya, ini kan harus analisis macam-macam. Nah, cuma harus kebayang nggak bahwa pertumbuhan ekonomi itu mencerminkan produksi seluruh barang dan jasa. Kalau dia berkurang, itu artinya apa? Artinya orang berkurang bekerja, artinya pendapatan orang berkurang, benar nggak? Nah, atau dia melambat sekalipun itu sudah masalah. Apalagi pertumbuhan ekonomi itu kan dari 17 sektor, dari 53 subsektor, dari jutaan barang dikelompokkan menjadi 17 ini ada subsubnya jadi 53 subsektor. Itu kan namanya rata-rata. Bagaimana kalau ternyata di antara 17 ini, apakah itu jasa keuangan dan asuransi, apakah informasi dan komunikasi, ataukah jasa perusahaan ditumbuh tinggi, menopang pertanian, benar nggak? Nah, karena pertanian cuma 1,30 tadi. Artinya di balik angka 5,05 itu kita bisa bicara. Ini sama nih 5,05, di sini mungkin berapa 5. Itu kualitasnya belum tentu sama. Karena rata-rata di satu angka 5 dia balance, seimbang. Di angka yang lain dia tidak seimbang. Karena itu nggak cukup angka pertumbuhan ekonomi saja, kita harus analisis, gitu loh maksudnya. Nah, tapi saya kan sudah analisis bahwa ini selain rendah, kualitasnya kurang baik, buruk lah. Kalau kurang baiknya enak didengar, ya saya sebut buruk. 2023 itu bertambah sebanyak 1,30%. Tetapi ekonom tertarik dengan perubahan tambahannya. Dia namanya tumbuh tapi melambat.